Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau kita ditanya bagaimana persepsi kita terhadap Tuhan, mungkin ada yang mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan penuh kasih, Dia penyelamat saya, Dia pengharapan saya, gitu ya. Dan setiap orang pasti akan punya pengalaman pribadi terhadap Tuhan. Dan tidak semuanya positif, ya. Ada juga yang negatif terhadap Tuhan, ya. Misalkan mungkin ada yang merasa kecewa terhadap Tuhan, ya. Ada yang merasa, bahkan mungkin ada yang dendam, ya, terhadap Tuhan. Dan itu sebenarnya tidak boleh terjadi, ya, di dalam khususnya kita orang percaya yang sudah percaya kepada Tuhan. Karena bagaimanapun Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk terhadap kita, tetapi rancangannya adalah yang terbaik buat hidup kita. Nah, kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita akan menemukan bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab memiliki persepsi, ya, yang luar biasa terhadap Tuhan. Dan salah satu contoh yang saya ambil pada sore hari ini adalah bagaimana pandangan Rasul Paulus terhadap Tuhan Yesus yang merupakan iman dia, ya, yang merupakan dasar dari kehidupan dari Rasul Paulus. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama. 1 Timotius 1 ayat pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini saya menemukan ada dua hal yang merupakan pandangan atau sebutan Rasul Paulus terhadap Tuhan Yesus. Ya, yang saya baca di sini yang pertama adalah di sana dikatakan Juru Selamat kita. Jadi Rasul Paulus menganggap bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat pribadinya. Ya, kalau di sini mengatakan Juru Selamat kita karena dia menulis terhadap anak rohaninya adalah Timotius. Nah, ini yang patut kita renungkan. Apa yang menyebabkan Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan adalah Juru Selamat pribadinya? Kalau kita mau flashback khususnya di dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal yang ke-9, bagaimana Rasul Paulus itu percaya kepada Tuhan atau bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Kita tahu bersama bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 dan Kisah Para Rasul pasal 8, khususnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat pertama, di sana dikatakan bahwa Rasul Paulus itu setuju bahwa Stefanus, ya, yang dirajam dengan batu, dia itu setuju Stefanus mati, ya. Artinya bahwa Rasul Paulus adalah orang yang benar-benar ada orang mati gitu, ya, dirajam dengan batu dan dia setuju begitu. Artinya ini luar biasa jahat lah istilah katanya begitu, ya. Kita aja kalau ada orang yang disakitin kita aja nggak setuju, ya. Tapi ini saudara, orang dibunuh, dirajam dengan batu, dia setuju, ya. Luar biasa sih jahatnya. Tetapi kita melihat bagaimana pertobatan Rasul Paulus itu luar biasa, ya. Di dalam Kisah Para Rasul kita menemukan ada 3 kali kesaksian Rasul Paulus, ya, bagaimana dia bertemu dengan Tuhan. Ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 dan juga Kisah Para Rasul pasal 22 dan juga Kisah Para Rasul pasal 26 ketika dia bertemu dengan Raja Agripa. Nah, kita tidak membahas semuanya ini secara keseluruhan, tetapi kita mengambil khusus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Ya. Singkat cerita, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Rasul Paulus di perjalanan menuju Damsyik, ya. Lalu ketika Tuhan menampakkan diri, ya, dalam cahaya yang sangat luar biasa berkilauan, lalu kemudian Rasul Paulus rebah ke tanah, lalu Rasul Paulus berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Ya, kata yang dipakai di sana adalah kurios, ya, bisa diterjemahkan sebagai Tuhan ataupun Tuan yang berarti pemilik, gitu, ya. Artinya sesuatu yang memang layak diagungkan atau ditinggikan. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata, "Akulah Tuhan, ya, yang kau aniaya itu." Ya. Lalu singkat cerita, dia tidak bisa melihat atau buta selama 3 hari 3 malam. Lalu kemudian Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan yang bernama Ananias
untuk pergi bertemu dengan Rasul Paulus. Lalu kemudian kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-15 dan 17, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ini kata firman Tuhan kepada Ananias, ya. Pergilah, sebab orang ini, maksudnya Rasul Paulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi singkat cerita, setelah Ananias menumpangkan tangan, lalu Rasul Paulus sembuh, ya. Lalu kemudian dia dibaptis, ya. Dan ayat selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 20 di sana dikatakan, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Ya. Luar biasa. Jadi dalam waktu sekejap itu, seseorang yang dulunya pembunuh orang-orang percaya, ya, seketika itu berubah menjadi pemberita Injil dan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Ini kita melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Sesuatu yang mungkin bagi manusia tidak ada jalan keluar, ya. Mungkin bagi manusia tidak mungkinlah orang yang jahat seperti itu bertobat. Oh, tapi luar biasa, di dalam tangan Tuhan semuanya berubah. Rasul Paulus yang dulu jahat sekarang dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Itulah sebabnya saya tidak heran ketika Rasul Paulus mengatakan Tuhan adalah juru selamatku. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang kita mau lihat di sini adalah bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan, ya. Masih di dalam ayat pertama di sana dikatakan juru selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang ke-15 di sana mengatakan, aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Jadi di sini kita melihat setelah Rasul Paulus bertobat, maka dia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah sumber pengharapan satu-satunya. Dan Yesus Kristuslah yang membangkitkan kita dari antara orang mati. Dan ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus telah menaruh kepercayaannya kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah sumber satu-satunya pengharapan di dalam dunia ini. Kalau kita membaca lagi di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, Rasul Paulus juga menulis hal yang sama. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi pengharapan kita di dunia ini hanyalah satu-satunya kita letakkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan itulah sebabnya kita berjerih payah, ya. Apa gunanya kita mendengar sapa senja setiap sore, ya? Apa gunanya kita beribadah? Karena kita menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus yang akan datang menjemput kita di awan-awan, ya. Nanti kalau Tuhan sudah datang, ya. Saya percaya tidak sia-sia kita percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan yang akan datang menjemput kita, ya. Dan kita percaya ada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus, di dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus yang adalah sumber pengharapan kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah dua hal yang menjadi pegangan buat hidup kita. Kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita, dan kita mengakui bahwa Yesus adalah sumber pengharapan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Selamat menjalani hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.